Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Agassi Julak dan teman saya. Ikiano Taufik. Di sini kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab menurunnya profesionalisme dalam bekerja. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut membuat kita turun nih profesionalisme kita dalam bekerja. Contohnya itu seperti korupsi. Nah, perlu diingat ya, korupsi itu bukan tentang soal uang aja. Tapi korupsi itu bisa korupsi waktu dan korupsi tugas. Iya. Nah, itu terjadi pasti ada faktor-faktor tertentu kan. Nah, kira-kira menurut Ikianut nih, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu terjadi, termasuk korupsi waktu dan korupsi tugas itu, kira-kira faktor itu apa gitu? Setahu saya sih kalau faktor korupsi waktu ya dalam pekerjaan biasanya kan karena orang itu telat tapi nggak diapa-apain gitu kan, nggak ada sanksi atau gimana, dan biasanya pulang cepat. Nah biasanya itu faktor utamanya ya dari regulasi di sebuah perusahaan tersebut, misal nggak menggunakan sistem apa absensi yang jelas, misalnya kan ada fingerprint atau apa gitu kan kalau di kantor biasanya. Nah tapi kadang-kadang ada kantor yang tidak menerapkan itu, makanya korupsi waktu itu bisa terjadi karena itu biasanya. Jadi mereka karena mentang-mentang nggak ada absen, jadi datang sembarangan, datang harusnya jam 9, dia datang jam 10 atau jam 11 bahkan. Itu kan udah telat banget, itu kan termasuk korupsi kan, korupsi waktu. Atau bisa jadi dia yang harusnya berangkat jam 9, pulang jam 4 atau jam 5, tapi dia malah pulang duluan. Misal jam 3 udah pulang, atau dari jam makan siang. Jam makan siang dia langsung pulang, itu kan korupsi waktu kan, mengabaikan tugas yang harusnya dia bisa yang seharusnya secara peraturan dia pulang 8 jam kerja kan. Betul. Tapi dia memotong itu, ya itu bisa dianggap sebagai korupsi waktu. Berarti salah satu faktornya itu kelonggaran lah ya, Iya, kelonggaran sistem yang sistem absensi. benar, sistem yang enggak bagus di dalam sebuah perusahaan biasanya. Iya sih, itu akan menurunkan profesionalisme kita dalam Iya, bekerja benar. ya. Oke, kalau untuk korupsi tugas itu kira-kira faktornya apa tuh? Nah, kalau dalam korupsi tugas tuh biasanya kita sebagai pekerja gitu ya, kan pasti ada senioritas ya dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan karena senioritas, padahal di divisi yang sama dengan job desk yang seharusnya sama, tapi karena dia merasa dirinya itu sebagai senior di perusahaan tersebut, biasanya semena-mena kepada juniornya. Oh, Jadi merasa, wah saya sudah duluan masuk di perusahaan ini, kamu baru nih, anak baru. Walaupun sama-sama nih sebenarnya divisinya sama, tugasnya harusnya sama, tapi karena dia merasa senior, jadi tugas yang berat nggak mau tuh dia kerjain, tapi dikerjain sama kepada junior, dikasih ke juniornya. Walaupun seharusnya mereka berdua ini, misal ada 2 orang antara junior dan senior yang seharusnya mengerjakan bersama, tapi pekerjaan yang berat malah diberikan kepada junior, yang senior malah mengabaikan itu. Padahal secara pekerjaan harusnya sama nih, setara, tapi karena merasa senior, jadi ya saya senior, kamu junior, kamu anak baru, jadi dikasih tugas yang berat buat dia kayak gitu. oh iya, harusnya kita profesional ya, Iya, walaupun kita senior, walaupun dia junior gitu. Selama di divisi yang sama harusnya ada profesionalisme kan di situ. Iya, jadi pemerataan pembagian tugas gitu ya. Iya, pemerataan Tapi pembagian dengan tugas. faktor-faktor ini tentu ada upaya pencegahan kan untuk kita bisa meningkatkan lah profesionalisme kita dalam bekerja gitu. Nah, kira-kira salah satu upaya aja itu bagaimana tuh? Biasanya dari analisa dulu ya, kita analisa nih kinerja masing-masing pekerja. Dari kinerja tersebut kan kita bisa kelihatan dari 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, biasanya kan ada evaluasi 3 bulan bekerja. Nah dari 3 bulan tersebut kita bisa melihat tuh apakah ada kekurangan atau apa yang harus diperbaiki. Kita lihat dari situ. Nah kita bisa mengamati, menganalisa, lalu dievaluasi dan di briefing dulu nih, atau mengadakan meeting, apa nih kekurangan
selama 3 bulan ini, atau dari meeting mingguan atau bulanan kita bisa lihat tuh kinerja masing-masing dari pekerja kita dan keluhan-keluhan mereka bisa jadi antara junior dan senior ketika meeting itu tidak ada, ditiadakan. Jadi semua bisa mengajukan sebuah pendapat. Iya sih. Dari situ kan bisa nih, misal dari junior ada keluhan, saya harusnya bekerja dengan ini tapi dia merasa senior, jadi saya dikasih tugas yang berat dan dia tidak mau melakukan tugas tersebut secara bersama-sama karena dia merasa senior, jadi saya merasa terbebani dengan itu bisa diajukan ketika meeting. Oke. Ada evaluasi lah intinya. Oke, berarti mulai dari evaluasi meeting antar divisi dan antar teman, lalu ada pengetatan mungkin ya dari sistem absensi Sistemnya juga, dievaluasi lagi biar kalau memang nanti kurang. nggak ada oknum-oknum yang korupsi waktu lagi Iya gitu. benar. Harus seperti itu sih memang. Mungkin dengan cara gitu kita bisa meningkatkan lebih kali ya kesadaran profesionalisme kita dalam bekerja. Dan perusahaan pun nantinya tidak akan dirugikan dengan orang-orang atau karyawan-karyawan yang selalu seperti itu. Kan pasti ada aja lah namanya sebuah perusahaan ya, pasti ada kurangnya. Nah makanya itu evaluasi itu harus dilakukan. Oke, baik, terima kasih untuk Kianut pemaparannya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk saya maupun yang sedang menonton. Dengan kita tahulah bahwa ada beberapa hal yang bisa menurunkan dan ada beberapa tindakan juga untuk mencegah hal itu, dan sehingga kita bisa meningkatkan profesionalisme kita dalam bekerja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga semuanya kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu dari mata kuliah karakter building. Ini tugas besar dari kita. Apabila ada kekurangan atau kesalahan bisa mohon dibetulkan atau mohon pencerahannya. Betul. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Islahul dan terima kasih sudah menonton tugas besar kita kali ini. Dadah. Assalamualaikum, dadah.